Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Devi Kumala, NIM 2019 Di sini saya ingin menjelaskan perspektif global dilihat dari visi geografi dan visi sejarahnya. Nah, perspektif global dari visi geografi adalah ilmu keruangan yang mengkaji berbagai fenomena dalam konteks keruangannya. Ruang yang dikonsepkan dalam geografi yaitu permukaan bumi yang terdiri atas muka bumi yang berupa darat dan perairan serta kolom udara di atasnya. Perspektif geografi adalah perspektif keruangan yang bertahap dari perspektif lokal, perspektif regional, dan perspektif global. Nah, perspektif global merupakan keadaan suatu permukiman, jalan pertanian, pengairan, perdagangan, dan keadaan penduduk setempat. Tetap begitu-begitu saja dari waktu ke waktu, ataukah selalu mengalami perubahan? Melalui pengamatan perspektif lokal, kita dapat menyaksikan bahwa perkampungan yang lebih luas dari perkampungan semula yang menghubungkan satu perkampungan dengan perkampungan lainnya, yaitu karena adanya jalan, alat angkutan, dan transportasi. Dalam proses perluasan suatu kota dan penambahan serta pertambahan penduduknya, telah terjadi proses yang dikenal dengan sebutan urbanisasi. Nah, urbanisasi sebagai suatu proses menurut Wijiwawo Ronto, A. Syarif Puradimajam, Uton Rustam dalam Prisma 1972 terjadi karena adanya 3 peristiwa yang berkaitan satu sama lain. Nah, 3 peristiwa yang termasuk dalam proses urbanisasi yaitu perpindahan penduduk dari pedesaan ke perkotaan, perluasan area atau kawasan kota, perubahan cara hidup sebagai orang kota. Kemudian ada perspektif regional, merupakan perspektif keruangan yang menjangkau kawasan yang lebih luas seperti kabupaten, provinsi, Indonesia Timur, ASEAN, Asia Pasifik, dan lain-lain. Pengertian region atau wilayah atau kawasan menurut Peter Hedgett tahun 1975 adalah bagian dari permukaan bumi baik alamiah maupun binaan manusia yang membedakan diri dari area yang ada di sekitarnya. Dengan menerapkan pengamatan perspektif regional, kita dapat mengkaji perubahan dalam ruang yang disebut region, seperti perluasan wilayah dari kota-kota yang mengalami perluasan menjadi provinsi. Interaksi keruangan antar negara dapat terjadi karena adanya perkembangan transportasi dan juga elektronik. Kemudian perspektif keruangan yang paling luas adalah perspektif global. Dalam bidang geografi dikenal adanya konsep dasar globalisme menurut Kepler dan bumi sebagai suatu planet, dan menurut James yang mengungkapkan bahwa bumi adalah suatu global atau suatu planet itu berdampak luas terhadap kondisi alamiah dan kondisi kehidupan yang mendunia, seperti penggundulan hutan di kawasan tertentu, pembakaran hutan di kawasan tertentu, pencemaran udara yang berlebihan, dapat mengakibatkan dampak yang negatif, yaitu pemanasan global bagi seluruh dunia. Nah, pemanasan global dapat terjadi karena meningkatnya jumlah karbon dioksida di atmosfer. Efeknya yaitu dapat menimbulkan rumah kaca di atmosfer juga meningkat. Nah, sekarang dilihat dari perspektif global dari visi sejarahnya. Seperti yang diungkapkan Immanuel Kant pada abad ke-28 bahwa sejarah dan geografi merupakan ilmu dwitunggal, artinya ilmu yang saling berkaitan. Seperti sejarah mempertanyakan kapan terjadi suatu peristiwa sejarah. Nah, masih belum lengkap jika tidak mempertanyakan di mana tempat terjadinya.
atau geografi. Jadi perspektif sejarah mengacu pada konsep waktu, terutama waktu yang telah lampau. Kita tentu sangat mengenal tokoh-tokoh agama, para nabi dan rasul yang tidak hanya berpengaruh terhadap umatnya pada saat mereka masih hidup, tetapi tetap menjadi pola perilaku teladan secara global sampai hari ini. Terima kasih yang dapat saya sampaikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.